Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis 17 Agustus 2023 siap dimulai. Acara persiapan 1. Masing-masing pasukan menyiapkan pasukannya. 2. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara, hormat. Gerak. 4. Laporan kepada pemimpin upacara. 1. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. 3. Laporan kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 siap dilaksanakan. Lanjutkan. 4. Pengibaran bendera merah putih. Bendera siap. Pada lampu merah putih, hormat. Gerak. Gerak. 5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengeningkan cipta mulai. Selesai. 6. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh semua peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuh. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Amanat pembina upacara. Untuk amanat segera di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari para pendahulu bangsa kita belajar bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan Indonesia tidak dihadiahkan oleh bangsa asing, tetapi dipertaruhkan dengan seluruh jiwa dan raga. Perjuangan itu masih kita teruskan sampai hari ini dengan Merdeka Belajar yang telah kita gerakkan selama 4 tahun terakhir. Layaknya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka Belajar juga digerakkan oleh lapisan masyarakat dengan semangat gotong royong. Kolaborasi dalam menghadirkan transformasi telah melahirkan banyak perubahan terbesar dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi kurikulum merdeka, para pendidik
dan para peserta didik kita sekarang telah merasakan keleluasaan dalam belajar dan mengajar. Kemerdekaan tersebut sudah dirasakan di lebih dari 250.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana anak-anak kita mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan fondasional. Melalui gerakan ini, kami mengajak para pendidik dan orang tua untuk memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tetapi juga kemampuan literasi dan numerasi, keterampilan berkomunikasi, dan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Didukung dengan Permendikbud Ristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di suatu pendidikan, semua warga sekolah semakin terjamin haknya untuk belajar, berkarya, dan bekerja dengan aman dan nyaman. Gotong royong semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, warga satuan pendidikan, sampai keluarga, merupakan kunci dari penghapusan segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya hormati, melanjutkan sambutan dari Menteri Pendidikan tadi, marilah di hari yang sangat bersejarah ini kita merenungkan kembali bahwa yang kita peringati adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945, artinya 78 tahun yang lalu, yang mungkin orang tua kamu bahkan kakekmu belum tidak mengetahui hal itu. Tetapi mengapa itu kita perjuangkan, kita peringati terus? Karena itu adalah momentum yang luar biasa yang menjadikan negara kita dari yang terjajah menjadi merdeka. Oleh karena itu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, anak-anak, pada saatnya kita menjadi generasi itu, maka kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan, melanjutkan kemerdekaan ini dengan mengisi di segala bidang. Dan anak-anak, kalian adalah salah satunya. Saya melihat kalian semua punya potensi untuk berprestasi, untuk mengisi kemerdekaan, tapi tentu harus dengan bekerja keras. Anak-anak, pahlawan-pahlawan kita mengusir penjajah tentu dengan kerja keras, tidak hanya dengan bertaruh keringat, tetapi juga jiwa dan raga, darah dan air mata. Oleh karena itu anak-anak, saya sampaikan kepada kamu semua bahwa saatnya kalian mempersiapkan diri. Mungkin 10 tahun lagi kalian adalah pelaku-pelaku perjuangan itu. Oleh karena itu anak-anak, saat ini belajarlah yang sungguh-sungguh. Kalau saya bertanya, ketika ada dua pilihan, kamu ingin sukses apa gagal? Pasti jawabnya ingin sukses. Nah, sukses itu dimulai dari sekarang. Anak-anak coba dengarkan. Ternyata sukses itu tidak hanya milik orang pinter. Orang yang tidak terlalu pinter pun bisa sukses. Bahkan orang yang secara fisik tidak sempurna bisa sukses. Apa kuncinya? Yang pertama adalah kesungguhan, rajin, ulet, dan terus-menerus meningkatkan kualitas diri. Sebaliknya, banyak orang pandai bisa gagal karena dalam hidupnya tidak bersungguh-sungguh, tidak meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itu, kalian semua mumpung masih belajar, saatnya belajar yang sebanyak-banyaknya. Banyak potensi kalian di akademis yang memang punya kecerdasan di MIPA, kembangkan itu. Yang punya kecerdasan di bidang olahraga, kembangkan itu. Yang punya keahlian skill di bidang keterampilan, kembangkan itu. Semuanya bisa bermanfaat. Anak-anak, di balik semua itu, maka yang terpenting adalah karakter. Watak itu perlu dibangun sejak kecil. Jangan berpuas diri dulu. Jangan gampang merasa sudah hebat dan kemudian meremehkan, merendahkan yang lain. Itu awal kegagalan. Orang hebat itu selalu merasa belum sukses, selalu ingin lebih baik. Oleh karena itu, kalian semua yang sekarang mungkin sudah berprestasi, jangan merasa sudah hebat, belum apa-apa.
terus kembangkan dirimu, jangan meremehkan yang lain. Sebaliknya pun yang belum berprestasi luar biasa, masih banyak waktu untuk berprestasi. Banyak orang yang tadinya biasa-biasa, kemudian jadi luar biasa karena kesungguhan dan kerja kerasnya. Saya bicara fakta. Banyak teman-teman saya sekolah dulu, yang ketika sekolah itu biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Tetapi ketika udah dewasa, mereka bisa sukses. Itulah yang harus kalian semua camkan, bahwa sukses itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi diperjuangkan mulai dari sekarang. Nah, karena itu anak-anak, pesan saya yang terakhir, agar kalian bisa menjadi penerus bangsa, maka yang pertama, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Tingkatkan terus kemampuan, jalin kerjasama yang baik dengan sesama teman, itu penting. Kemudian tetaplah bermohon kepada Allah dan bimbingan orang tua serta guru-guru kalian. Doa Bapak, mudah-mudahan kalian semuanya selamat dan sukses di masa yang akan datang. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu pada hamba-hamba-Mu ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kekuatan pada hamba-hamba-Mu ini, agar bisa menjalankan perintah-perintah-Mu, serta bisa menghindari perbuatan yang menjadi larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah cita-cita kami, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, jalan lurus menuju surga, serta lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk, dan jauhkanlah kami dari jalan yang Engkau larang, yaitu jalan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sepuluh, laporan kepada pembina upacara. Bubarkan. 11, penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Acara penutup. 1. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Laporan kepada pemimpin upacara. Tiga, penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! 4. Upacara selesai. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara.
5. Pasukan dapat dibubarkan.